padat dengan memperlebar bagian bawah permukaan bumi. Jadi jika ia menempel dan tertutup, maka ia akan menyerupai sebuah sumbatan. Namun itu bukanlah seperti akar. Ia tidak menahan beban gunungnya. Itu seperti tersumbat. Maka pada suatu saat tekanan terbentuk pada sumbatan dan gunung berapinya meletus seperti yang terjadi pada Gunung Krakatau di Pasifik Selatan tahun 1883 ketika seluruh pulau meletus. Hal itu juga terjadi pada Gunung Saint Helena di Ardes ketika sebuah gunung meletus. Dapat kita simpulkan bahwa pegunungan yang pada mulanya terbentuk oleh pergerakan dan pergeseran dan yang kita ketahui sekarang, gempa bumi terjadi karena formasi lanjutannya. Ketika lempeng saling menumbuk, terjadilah gempa bumi. Namun sangat jelas bahwa pengikut Muhammad memahami ayat-ayat ini yang menyatakan Allah menancapkan pegunungan seperti sebuah pasak atau jangkar untuk menghindari bumi bergoyang. Menancapkan pegunungan di bumi mungkinlah sebuah puisi. Namun untuk mengatakan bahwa pegunungan menjaga bumi dari goyangan adalah kesulitan yang parah yang sangat tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Sekarang kita hendak melihat sekilas tentang apa yang dikatakan matahari tentang apa yang dikatakan Al-Quran tentang matahari. Dalam surat Gua 18 ayat 86 berbunyi, hingga ketika Zulkarnain yaitu Alexander yang agung mencapai ke tempat terbenamnya matahari, dia menemukan matahari terbenam di antara air yang berlumpur hitam. Dan kemudian dalam pembeda, Al-Furqan 25 ayat 45-46 berbunyi, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau dia menghendaki, niscaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami, Tuhan, jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Bagaimana dengan ini? Apakah matahari, jika kita pikir matahari berada di atas kepala, Anda tidak mempunyai bayang-bayang bahkan sekecil apapun? Dan kemudian setelah matahari terbenam, bayangan Anda terlihat memanjang di sisi lain. Ya, matahari tidak bergerak jika dikaitkan dengan bumi. Itu bukanlah hal yang menyebabkan bayangan berganti. Bumi yang berotasi mengarahkan bayangan. Jadi, jika Anda menginginkan kebenaran abad ke-20, surat tersebut seharusnya berbunyi, bumi yang berotasi menyebabkan bayangan menjadi berubah. Saya akan melihat subjek yang berbeda. Kematian Sulaiman. Apakah ilmu ini termasuk sosiologi? Saya tidak tahu. Kematian Sulaiman tidak diketahui bawahannya. Berbunyi, bangsa jin bekerja untuknya seperti Sulaiman kehendaki. Kemudian ketika kami mencabut nyawanya, tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali seekor makhluk yang merangkak di atas tanah yang memberitahu bawahannya. Dan ketika dia jatuh, para jin melihat dengan jelas. Jika saja mereka melihat yang tak terlihat, mereka akan melanjutkan bekerja. Jadi ini adalah Sulaiman. Dia meninggal dan tidak diketahui oleh bawahannya, seperti seorang pejalan kaki dari Maroko yang hanya melihat jalanan yang indah, dan tidak seorang koki pun datang untuk bertanya padanya. Dia ingin makan malam dengan apa, dan tidak seorang jenderal pun yang datang untuk menunggu perintahnya, dan tidak seorang bangsawan pun yang datang mengajaknya berburu. Tidak seorang pun tahu. Maaf, saya tidak mempercayai kisah ini, dan itu tidak cocok dengan sosiologi abad ke-20 atau sosiologi abad ke-7, di mana seorang raja tidak akan pernah ditinggal sendiri seperti itu. Sekarang mari kita lihat pada susu. Dikatakan dalam surat Lebah An-Nahl 16 ayat 66, kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, yaitu hewan ternak antara kotoran dan darah, susu murni, dan baik bagi orang-orang yang meminumnya. Perut adalah tempat usus berada. Pada ilmu kedokteran abad ke-20, perut tempat usus berada adalah tempat usus berada. Kelenjar susu ada di bawah kulit. Pada manusia ada di bawah kulit di sini. Pada hewan ternak ada di antara kaki. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan antara payudara dan usus dan wajah mereka dalam hal apapun. Wajah, walaupun ada pada tubuh, namun sebenarnya ada di luar hewan. Hewan telah habis riwayatnya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan dengan susu atau lainnya. Pada akhirnya mari kita lihat pada komunitas.
Pada surat hewan ternak yaitu Al-An'am ayat 38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan sayapnya, melainkan juga umat-umat seperti kamu. Berbicara tentang tak seekor pun binatang di bumi maupun yang bisa terbang, dan kemudian dikatakan masing-masing dari mereka adalah komunitas sepertimu. Dan saya anggap Al-Quran berbicara tentang kita, umat manusia. Ya, pada beberapa laba-laba ketika mereka selesai menenun, sang ibu memakan sang ayah. Saya senang istri saya tidak memakan saya. Bahkan pada lebah, sang jantan diusir sampai dia mati. Saya lega setelah kami punya 4 anak, istri saya tidak mengusir saya juga. Terakhir, singa. Ketika singa beranjak tua, singa jantan juga beranjak tua. Singa muda datang dan mengusirnya dari ayahnya sendiri, dan singa muda merampas sang istri dari ayahnya. Namun apa yang dia lakukan dengan anak singa? Anak dari singa tua, dia membunuh mereka semua. Sehingga saya tidak berpikir pemikiran itu benar pada semua komunitas lainnya. Dan semua hewan lainnya tidak hidup seperti komunitas kita, manusia. Kesimpulannya jelas bahwa Al-Quran memiliki beberapa kesalahan ilmiah. Memang secara umum, Al-Quran sudah sesuai dan mencerminkan kebenaran. Dan saya telah melakukan yang terbaik untuk menampilkan informasi yang terpercaya. Dan jika Anda ingin melihat semua referensinya, ada buku saya yaitu Al-Quran dan Injil dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan yang dijual di luar pintu itu dengan harga terjangkau malam ini. Semoga Tuhan membimbing Anda sekalian. Terima kasih.